Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, penonton yang ingin menjelajah ke cerita-cerita sejarah. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang, agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia, kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita, dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu, sunyi. Angin gurun berhembus pelan di antara bebatuan lembah Nakhlah. Tidak ada pasukan, tidak ada sorak manusia, dan tidak ada cahaya selain rembulan yang menggantung pucat di langit Hijaz. Namun di lembah sunyi itu, sebuah peristiwa besar sedang terjadi. Peristiwa yang tidak disaksikan oleh manusia, namun mengguncang alam jin. Sebuah suara mengalun di tengah keheningan. Bukan syair, bukan mantra, dan bukanlah sihir, melainkan ayat-ayat Al-Quran. Dan malam itu, bangsa jin terdiam dan terpaku mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun dari langit. Inilah kisah tentang lembah Nakhlah, tentang wahyu, tentang dakwah yang menembus dua alam, dan tentang bagaimana Al-Quran tidak hanya mengubah manusia, tetapi juga makhluk yang tak kasat mata. Tahun itu adalah salah satu tahun paling berat dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Makkah, dakwah beliau ditentang, dicemooh, dihina dan dianiaya. Pamannya, Abu Thalib, pelindung beliau, telah wafat. Istri tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, juga telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerah. Beliau melangkah keluar dari Makkah menuju Taif, berharap ada hati yang mau menerima Islam. Namun, apa yang beliau temui? Penolakan yang lebih kejam, caci maki, anak-anak dilempari batu, dan kaki beliau berdarah. Dalam keadaan terluka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan daya, upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia." Doa yang lahir dari hati seorang nabi, bukan keluhan, tetapi penghambaan total. Dalam perjalanan kembali dari Taif menuju Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di sebuah lembah bernama Nakhlah. Lembah ini terletak di antara Makkah dan Taif, sepi, gelap, dan jarang dilewati manusia. Di sanalah, pada malam hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat. Beliau membaca Al-Quran dengan suara lirih, namun penuh kehusyukan. Beliau tidak tahu bahwa di sekeliling lembah itu ada makhluk lain yang sedang mendekat. Makhluk yang selama ini mendengar berita langit, makhluk yang biasanya mencuri dengar dari malaikat, dan makhluk yang kini terhalang panah api dari langit. Mereka adalah bangsa jin. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangsa jin sering mencuri berita langit. Namun setelah Al-Quran diturunkan, langit dijaga ketat dan dijelaskan. Dan sesungguhnya, kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Quran Surah Al-Jin, ayat 8. Para jin kebingungan, dan mereka bertanya, apa yang terjadi di langit, dan apa sebab kami dihalangi? Maka mereka berpencar ke seluruh penjuru bumi, mencari tahu penyebab perubahan besar ini. Hingga sekelompok jin tiba di lembah Nakhlah, dan di sanalah mereka mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Alunan ayat itu menembus keheningan malam, bukan suara manusia, dan bukan pula bacaan penyihir, melainkan adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para jin itu saling berbisik dan berkata, "Diamlah, dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen ini. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan." Lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran." Quran Surah Al-Jin ayat 1. Mereka kembali berkata, "Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Quran Surah Al-Jin ayat 2. Bangsa jin beriman, sementara banyak manusia yang menolak. Setelah mendengar Al-Quran, para jin tidak tinggal diam. Mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 30. Kemudian, mereka berkata kembali, "Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 31. Dakwah tidak mengenal spesies, tidak mengenal alam, namun kebenaran tetaplah kebenaran. Menariknya, Rasulullah SAW tidak menyadari kehadiran jin pada malam itu. Beliau baru mengetahui peristiwa tersebut setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu surah Al-Jin. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan. Dan ini membantah anggapan bahwa Al-Quran adalah karangan beliau. Lembah Nakhlah mengajarkan kita banyak hal, yaitu dakwah tidak pernah sia-sia. Ketika manusia menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati jin. Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh alam. Manusia dan jin semuanya tunduk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah tidak bergantung jumlah. Yang penting adalah keikhlasan menyampaikan. Kesendirian bukan tanda kegagalan, dan malam sunyi di Nakhlah justru menjadi saksi kemenangan dakwah. Kisah ini bukan sekedar tentang jin, bukan hanya tentang lembah sunyi, namun ini tentang kita. Tentang bagaimana Al-Quran sering kita dengar, namun tidak kita resapi, tentang makhluk yang tidak melihat Rasulullah SAW, tapi langsung beriman. Sementara kita melihat, membaca, mendengar, namun masih ragu. Maka, pertanyaannya, jika bangsa jin bisa terpaku mendengar Al-Quran, lalu bagaimana dengan hati kita? Semoga kisah misteri lembah Nakhlah menghidupkan kembali rasa takzim kita kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.